Begitu. Dan dia juga mampu melihat penghuni kubur, di mana penghuni kubur itu dalam keadaan apa itu namanya? Ngempot. Ngempot itu bahasa Indonesia apa ngempot itu? Ngemut beli. Enggak, bahasa Indonesia ngempot apa? Coba yang orang Indonesia yang paham apa Indonesianya ngempot itu apa? Menyot enggak ya? Mimi tetek perempuan, Mimi tetek perempuan. Bukan tetek, ngempot pelinya sendiri, ngemut zakarnya sendiri. Gara-gara apa? Orang Menyot itu tuh ya. ngenyot ya, ngenyot pelinya sendiri. Gara-garanya apa? Dia itu ketika di dunia tukang rokok. Kayak hostnya ini loh, perokok berat, nanti di kuburan ngempot peline dewe begitu. Oh nyepong kalau itu Perokok. Yai, kalau beli sendiri nyepong bahasanya Yai. Apa namanya? Nyepong. Nyepong. Oh iya. Jadi penghuni kuburnya nyepong peline, nyepong zakarnya, nyepong kelaminnya. Gara-garanya apa? Dia di dunia dia tukang rokok. Ini kitabnya Tuhfatul Ahbab. Menghisap, betul. Menghisap alat kelaminnya gara-gara dia perokok. Kitabnya ada Tuhfatul Ahbab ini. Itu saudare. Makanya para kiai, para abuya, para ajengan, para lora, para gus, para ustadz yang tukang rokok, awas lo ya. Menurut Kabib Hinduan, kalian nanti di kuburan menghisap alat kemaluanmu. Drah itu. Asu, tenang asu. Asu ya Habib ya. Ngancok ya. Kitabe bongen ya. Kitab double itu. Ada yang nanya kalau perempuan gimana? Ya nggak tahu. Saya kan hanya membacakan teks kitab aja. Al TikTok. Yang teks awal tadi itu, yang di Faidul Asror itu, mungkin itu mau dibuat bisyarah gitu loh. Kepada si Umar itu, temannya dibawa sebagai bisyarah, sebagai tumbal agar disodok begitu. Nah, kalau ADW kan biasanya nang kiai kan gak bisa roh toh. Sowan kan. Itu kan dalam rangka sowan kan. Zaro iku. Jadi koncone digawe gawe apa? Gawe bisyaro. Engkon ancuk-ancuk. Ya. Ngono lho. Pola ya apa? Pola Habib kan miskin biyen ngono lho. Kate opo yo lek nang Habib iku. Kate opo yo koncoku ae digawekno kon sodok ngono. Dipakakno lah. Kancane dipakakno nggo tumbal. Tumbal sodok. Berarti intinya akan gini Kang Meteor. Kabib ini bahayanya. Bahayanya si Kabib ini kalau lagi ngaceng, nggak peduli ada sesama Kabib, sesama laki-laki, tetap diajar kalau lagi ngaceng. Itu kalau otaknya si Kabib ini kalau lagi ngaceng kan kayak besi, nggak bisa itu, nggak bisa lemes. Kalau nggak dapat apa ngajar pantat apa yang penting ada lubang. Pokok cok cidak nang Habib ngono kan. Dendrat wae ra wis. Wedi dipakakno nang kancane. Ojo cidak nang Habib, wedi dipakakno nang kancane ngono. Soalnya kan dipakakno. Jare Jose patah nantang debat tentang burkomusiko. Aku dijak rono, jawabku yo moh le aku kon rono. Lek kudu rono yo cukup anak buahku. Aku wae. Nek urusan nang kono. Ojo ke Syarif lah, janganlah. Kalau dengan saya Fatah harus di room ini, room protesis
ya di room protesis itu silakan Fatah bawa teman satu, saya nggak perlu bawa, saya cukup dengan hostnya aja. Fokus Al-Burqoh aja ya, fokus Al-Burqoh. Tapi kalau saya disuruh ke sana, saya nggak mau. Moh wegah. Buang-buang Cukuplah. energi. Buang-buang Cukup energi, saya ya. saja kalau ke room mereka. Tak bombardir roomnya. Tak buat kocar kacir roomnya. Katanya Fatah, kamu jangan bawa dalil bikinan sendiri. Aduh. Ada beberapa ancaman katanya gara-gara saya buka Al-Burqoh, kemudian ngatain Isbat lewat mimpi mau diproses di kepolisian. Tak tunggu prosesnya, ayo kita sidangkan. Ayo panggil MUI, ayo panggil pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, ayo yang alim-alim, ayo dari Kementerian Agama, ayo bahas Al-Burqoh aja sudah. Nambah amruk mereka ya. Nah iyalah. Iya, kebongkar semua benar-benar. Kalau almarhum Qori dulu ngamuk kalau diikutin enggak, kalau saya kan orangnya nggak ngamukan ya. Kalau prinsip kajian ilmiah ya ayo. Tapi saya nggak mau ke rumahnya Fatah, saya nggak mau. Atau saya juga nggak akan meminta Fatah ke komal saya. Cukup di komalnya protesis saja satu orang, silakan Fatah bawa teman satu orang, saya nggak usah teman. Teman saya cukup bosnya aja. Tapi sekarang kalau saya perhatiin udah ada beberapa orang masuk ke komal saya, dia pura-pura artinya bijak. Jadi alasannya begini, antara kepercayaan itu 50-50 gitu. Emang bahasanya ya bagus, halus, menarik, tapi intinya untuk menggeret kita itu supaya artinya masalah ini nih ada keraguan gitu. Ada beberapa orang tuh masuk ke komal. Tapi alhamdulillah yang masuk di komal-komal kita nggak kalah pinter dan cerdas gitu ya, jadi bisa mematahkan narasi mereka gitu. Nah perhatiin udah mulai seperti itu tuh. Tapi ya gini ya, kalau saya tuh nggak pernah kalah dari kiai-kiainya Pak Alwi ketika berdebat itu. Hmm. Karena saya nggak pernah berdebat dengan mereka. Saya tetap pertahankan itu supaya tetap menang. Nggak pernah kalah, nggak mau debat saya. Alasannya dia katanya belajar, saya belajar gitu. Ya sebenarnya kalau buat saya sendiri yang awam tentang keilmuan, apapun narasi mereka, framingan mereka itu udah tahu arahnya kemana. Ya, Paku, host,
Wali izin turun dulu ya, saudara-saudara semuanya sehat selalu semuanya. Ya, saya kebetulan baru bangun juga ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ngerokok enggak, El? Alhamdulillah ngerokok ya. Oh, kamu ngerokok berarti nanti di kuburan kau akan menghisap pelermu loh. Nggak bisa Kiai, saya sudah coba nggak nyampe itu. Lah, Al-Hinduan ngomong kayak gitu kok. Iya. Nggak tahu kalau nanti dikubur tambah besar atau tambah panjang boleh nyampe nanti. Nah, iya. Kata Habib Al-Hinduan bagi para perokok nanti di kuburan itu aktivitasnya apa? Menghisap peler. Tapi kurang jelas keterangannya. Menghisapnya sampai keluar atau enggak itu gimana itu? Yo kamu kalau mau jelas atau tidak ya kamu praktekkan sendiri, kamu mati besok lah gimana sih? Kok nanya saya? Oh, saya tinggal bacain kok. Nggak nyampe saya sudah praktekkan Kiai. Ya makanya kamu komplainnya ke sana. Saya kan cuma membacakan gimana sih? Saya nggak ikut madhab beliau itu. Kan kamu kibin, kamu kan percaya Habib itu cucu Nabi gimana sih? Percaya bukan berarti ikut Kiai. Oh, berarti kamu percayanya itu tidak kamilan, tidak apa itu kafah kamu. Tidak sempurna gitu ya? Iya. Kamu masih percaya? Kamu masih percaya sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Habib itu, kamu masih percaya? Kalau Habib Baklawi itu keturunan Nabi, masih percaya? Gini, setelah saya mengikuti tesisnya Kiai Imad Kiai, ya, saya nggak percaya adanya Duriyah Rasulullah itu di Indonesia. Seperti Termasuk itu. Habib ya, termasuk Habib Baklawi. termasuk siapapun itu. Ragu saya. Iya, ragu apa nggak percaya? Beda loh ragu dengan tidak percaya. Enggak, ini pertanyaan tadi itu dia ngomong begini, saya percaya tapi tidak mengikuti. Percaya itu tidak harus mengikuti. Kata dia kan begitu ya. Seperti ini. Ya, kalau kita apalagi mau kita percaya saja enggak, dia percaya loh. Kita percaya aja enggak, mana mungkin ngikuti. Kalau dia percaya kan ada potensi besar potensinya Lah kalau kamu nggak percaya apa setelah mengikuti tesisnya Kiai nggak percaya adanya keturunan Nabi, ya itu resiko kamu karena kamu baca separuh-separuh gitu loh. Gini ya. Orang berarti harus mengikuti semua apa yang dikatakan. Orang cinta itu harus mengikuti semua apa yang disuruh. Bukan Tapi kan itu ada konsepnya menurut potensi saya. karena kamu sudah didasari percaya dulu. Bagaimana dengan saya? Saya tidak percaya, sudah tidak percaya, makanya saya tidak ada potensi untuk mengikuti. Kecil kemungkinannya dibanding kamu Oh, seperti itu ya. Iya dong. Mengikuti Kalau kamu masih potensi percaya berarti kan apa masih yang ada diajarkan kemungkinan. itu. Oke. Mengikuti potensi apa yang dikatakan itu kan apa namanya sesuai dengan isi kepalanya kan seperti itu. Kalau kepalanya mampu bisa memfilter, kalau memang itu tidak sesuai ya tinggalkan seperti itu. Ya makanya kan tadi saya sebutkan, sudah saya sebutkan. Setelah kamu mengikuti tesis Kiai Imad, ya kamu akhirnya tidak percaya lagi dengan adanya durian Nabi, gitu kan? Itu juga karena seperti apa yang kamu narasikan sesuai dengan isi kepalanya. Kalau kepalanya mampu memfilter, tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan, tidak ada keberpihakan dulu. Dari situ dulu Wong dulu saya mengikuti Kiai Imad itu saya masih berpihak pada Habib kok. Saya masih baca tesisnya kok.
Intinya kalau saya itu ya percaya, ya monggo, nggak percaya nggak apa-apa, wis gitu aja. Berarti kamu ikut ikut enggak ya, ikut sapa kuwi? Pak Suhadi, berarti ikut Pak Suhadi ngajak remis berarti kamu. Iya, nggak apa-apa, terserah. Saya bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti ditanya malaikat. Keren sekali bawa-bawa malaikat. Keren amat ini. Coba kira-kira kamu mau ditanya apa sama malaikat? Kira-kira lo, kamu kan sudah Kira-kira gambaran nanti, nih. ya kalau saya ya nggak tahu. Seandainya ditanya, Katanya kamu sudah Nggak usah jauh-jauh ke malaikat, kamu ini ranahnya di dunia, semua bisa diteliti berdasarkan ilmu, bisa diilmiahkan. Terus kenapa ini para yai, para gus-gus itu belajar kalau nggak mau ilmiah? Kan gitu. Kita di dunia ini ranahnya itu ilmiah. oke. Nanti kalau Mencari dan belajar. oke. Kalau di nanti- akhirat itu nanti kelak itu kita nggak tahu, mau neraka surga itu kita nggak tahu. Yang penting di dunia itu berusaha untuk mencari yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Itu aja intinya. seperti ini ya. Kalau apa namanya? Kalau secara ilmiah, secara pemikiran, nggak ada. Dunia Rasulullah di Indonesia nggak ada secara ilmiah. Termasuk Wali Songo. Kalau ada tunjukkan, termasuk Wali Songo. L lah. Rosak otak L lah. Terus caramu gimana, Kang? Kalau memang- Terus caramu itu gimana kok terus kamu bisa ngomong kayak gitu itu? Kalau Anda itu tidak sepakat dengan saya, monggo tunjukkan kepada saya secara ilmiah siapapun itu dari Rasulullah di Indonesia itu. Tuh. Kan sudah jelas, kan sudah ilmiah. Ilmiahnya itu gimana? Itu sudah jelas diakui oleh seluruh dunia. Kalau anak cucu Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicatat oleh Nakobatul Ashraf di Irak, di Mesir, di Maroko. Ini memang lembaganya memang murni pencatat agar apa? Agar nasab keturunan Rasulullah tidak gampang diselundupi orang-orang yang tidak jelas seperti Habib ini. Itu sudah diakui. Contoh sekarang di Indonesia Wali Songo diakui. Sebentar, Wali Songo sudah diakui Nakobatul Ashraf. Tapi yang minta isbat salah satunya Gus Alek Genggong, cucu dari Yayasan Genggong Probolinggo. Kedua, Yai Fuad Nur Hasan Sidogiri itu juga dapat isbat dari Nakoba. Resmi kalau itu. Kok sampean masih nggak percaya? Berarti kalau sampean nggak percaya ya buat diri sampean sendiri, jangan bawa ngacak-ngacak yang lain. Tapi kalau si Habib Kang yang selama ini sudah ratusan tahun mengaku-ngaku sebagai anak cucu Kanjeng Nabi, tapi tidak bisa membuktikan dari isbat nihil, dari kitab-kitab nasab kabur, dari tes DNA malah lari terbirit-birit sampai pecirit. Monggo dilanjut yang lain. Ya kalau menurut catatan saya nggak bisa pungkiri. Ya, terus. Wah, catatan Wali Songo itu memang betul, memang soheh, diakui oleh Nakoba. Nah, yang saya minta sekarang itu secara ilmiah sesuai dengan apa yang jadi patokan dari Kiai Imad untuk menentukan nasab. Kita tracking dari atas ke bawah sampai ke sekarang itu apakah betul-betul nyambung atau ada perbedaan atau ada jeda berapa tahun. Saya pun masih ragu seperti itu dan Gini kalau kamu mempertanyakan masalah itu, silakan gugat lembaga Nakoba internasional kayak di Maroko, di Mesir. Berani nggak? Loh sama. Bedanya gini. Bicaranya di media sosial, monggo yang nggak setuju jelaskan kepada saya di media sosial. Gini loh, sebentar Kang cek. Gini loh ya, suatu contoh ya.
melempar melempar. pertanyaan saya kepada Ini- Nakobo. Loh, ini suatu contoh ini ya, Kabib-kabib ini. Siapa yang mengisbat Kabib-kabib ini sebagai juri Kanjeng Nabi? Robitu Alawiyah kan? Makanya yang dikejar itu Robitu Alawiyah. Berdasarkan apa kalian mencatat Yahudi Askenazi menjadi cucu Kanjeng Nabi? Apa dasarnya? Makanya yang dikejar itu Robitu Alawiyah. Tapi kalau misalkan mengejar masalah Wali Songo juragan Kanjeng Nabi atau enggak, silakan di Nakoba, karena itu apa? Nakobatul Ashraf sudah mengakui, nanti ditunjukkan data-datanya. Saya nggak mau menyebut siapa, yang saya sebut tidak ada duriyah Rasulullah itu di Indonesia kalau mengikuti patokannya tesisnya Kiai Iman seperti itu. Benar, saya coba ya, mohon maaf. Menurut Kang L itu apa yang menyebabkan tidak percaya? Poin mana ini dari ke-12 poin plus satu ini yang tidak bikin percaya? Coba, saya ingin tahu. Saya mau catatan silsilah dari atas ke bawah sampai sekarang sampai Kiai siapa itu. Apakah betul-betul nyambung? Tahunnya itu apa betul-betul sudah sahih? Tidak ada jeda, tidak ada selisih tahun di antara tahun tersebut seperti itu. Oke, itu detailnya orang seperti saya tidak tahu. Tapi yang jelas Nakoba internasional yang sudah mengisbat pasti tahu ini. Ya, Itu jawaban saya yang pertama. Harusnya kalau sampean mau Bentar, membahas, saya belum selesai. Oke. Pertanyaan saya belum sampai jawab. Mana yang membuat jenengan itu tidak percaya adanya duriyah Nabi di Indonesia? Karena bagian dari Tasik Imat yang mana coba? karena sampai saat ini yang dibahas di live ya, sampai saat ini saya belum pernah mendengar silsilah yang asli daripada Rasulullah sampai sekarang ini. Kalau sampean belum pernah mendengar, apakah orang lain sama belum pernah mendengar? Nakoba ini sama tidak pernah mendengar. Nih satu lagi, sampean tidak punya kewenangan apapun dalam hal mengisbat. Beda dengan Nakoba. Itu satu. Kemudian yang kedua mengenai silsilah, yang kedua mengenai tes DNA. Mereka mau dites DNA, sedangkan coba saya tanya, Habib mana yang menerima tes DNA? Hasilnya mana yang mau menerima? Yang mau dites DNA banyak, yang menerima hasilnya mana? Ayo cuk, mau nih cuk. Oh coba cuk. Sama aja kan. Terus sampai ya tuh. Iya mana tunjukkan datanya. Jadi jawab dulu, berani enggak ini Yahudi ini dites DNA, tapi kalau Gus Alek Genggong, Yai Fuad Nur Hasan Sidogiri itu dites DNA J1. Nah ini sih Kabib-kabib Yahudi ini ngaku-ngaku cucu Rasulullah ini, itu si Imam Jumbuk selangkangannya Firja itu. Kalau mengaku jujur Rasulullah atau mengaku Kabib harus siap salah satunya tes DNA. Giliran nasabnya dipertanyakan, menantunya disuruh ngomong si Hanif Alatos, tes DNA kalom, tes DNA kalom. Ini kan munafik ini dua-duanya ini. Munafik ini Imam Jumbuk selangkangan Firja sama menantunya ini. Mertuanya mengharuskan tes DNA, giliran mertuanya mengharuskan tes DNA, giliran menantunya disuruh kalom, tes DNA kalom. Ya ini munafik ini si Imam selangkangan Tembik Firja ini. Coba kamu ikut siapa? Rizik apa ngikut Hanif Alatos? Ayo. Ikut Nabi Muhammad saya. Berarti kamu itu tahu kalau itu orang munafik. Itu orang munafik mau Yahudi Askenazi kok kamu ikutin. yang bilang ngikutin siapa? Apakah ada kata-kata saya ngikutin seperti itu? Enggak ada. Yang dinamakan ngikutin berarti kamu kan percaya pengakuan mereka. Akhirnya kan kamu ikutin. Mereka mengaku-ngaku sebagai anak cucu Kanjeng Nabi. Akhirnya kamu juga mengikutin apa mengiyakan, itu namanya juga mengikutin. Kamu percaya gitu loh. Bukan seperti itu konsepnya, kawan. Iya.
Ah, Imam besar Tempik Firza apa mengikuti mantunya si Hanifal Atos itu, ayo. Soalnya ini imam besar Tempiknya Firza ini kan mengatakan kalau mengaku ya Rasulullah salah satu harus tes DNA. Terus menantu dari imam besar Jembut Firza mengatakan tes DNA kalom, tes DNA kalom. Apa ini kedua-duanya munafik ini? Apa kamu ikutin salah satunya? Moga dijawab. Assalamualaikum apa yang mau dijawab itu bukan saya yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini loh kawan, kita ajak logika saja. Gini loh kalau ada orang Somali sana kan, mengaku sebagai cucunya Panglima Bombardir, ya kan? Mereka mengarang buku-buku atau kitab-kitab bahwa mereka pun juga mengaku sebagai cucunya Panglima Bombardir. Apa ngomong apa saya sudah nggak ngerti. Putus-putus suaranya. Putus. Enggak. Jikalau ada orang Somali, orang Iran, orang Yaman mengaku sebagai cucunya host atau anaknya host, maka konfirmasinya di sana atau di tempatnya host, gitu loh, atau di keluarganya host. Mau tanya ini. Jawab, paham nggak? Suaranya kurang jelas. Kakung. Nggak paham, ah? Suaranya kurang jelas. Jelas, jelas kok. Jikalau ada orang Yaman atau ada orang Iran atau ada orang Somali mengaku sebagai cucunya host, yaitu orang Madura, maka konfirmasinya itu kemana? Apa cukup di sana sebagai pengakuannya? Ke Panglima Bombardir ini. Nah, keluarga Panglima Bombardir atau cucu-cucunya atau anak-anaknya Bombardir ini dimintain keterangan konfirmasi kan gitu toh? Iya. Nah, kamu tahu makhluk ninja dalam nasab enggak? Kenapa? Kamu tahu pertanyaan besar di dalam nasab enggak? Enggak tahu gimana itu. Enggak tahu. Makhluk ninja dalam masalah nasab ini adalah mereka mengaku sebagai anaknya Ahmad bin Isa, ya kan, yang namanya Ubaid atau Ubaidillah. Ya. Nah, makanya untuk mengkonfirmasi bahwa itu benar atau enggak, seharusnya konfirmasinya itu di keluarganya host Madura sana atau di keluarganya Ahmad bin Isa An-Nafat atau Al-Muhajir sana. Nah, itu di mana? Apakah sudah musnah cucu-cucunya Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu? Kan enggak kan? Ada yang mengatakan Ali, Husain, ya kan? Nah, konfirmasinya ke sana. Itu baru munasabah. Cocok itu, masuk logika. Tidak mengklaim secara sepihak. Itu nanti keputusan sana gimana? Karena sana ada cucu-cucunya yang masih hidup, keluarga-keluarganya pun juga ada. Mengakui apa tidak? Gitu loh, Masuk enggak? Iya. Masuk. Nah, seharusnya begitu. Saya ada saudara. Ada yang menerangkan bahwa Ahmad Al-Muhajir itu mempunyai anak 4. Ada yang mengatakan 3. Oke lah. Anak yang masyhur, ya kan? Ada berapa? Dimintain keterangan, benarkah Ahmad bin Isa ini mempunyai anak yang namanya ini? Karena kita ini cucu dari ini yang berada di Indonesia, kan gitu toh? Iya. Nah, itu sudah dijalankan begitu atau belum? Bos, para yai dan kawan-kawan semua mohon izin turun dulu, mohon maaf ya. Mau istirahat
siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya katanya ada kabar itu bahwa keluarga Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad An-Nafar itu tidak mengakui bahwa Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad An-Nafar itu mempunyai anak yang namanya Ubed gitu loh itu cucu-cucunya itu keluarga yang di sana. Dan perlu kamu ketahui ya di dalam kitab-kitabnya Pak Alawi ya kan yang namanya Ahmad Al-Muhajir bapaknya Ubed itu makamnya ada di Yaman itu setelah kematiannya Ahmad Al-Muhajir 600 tahun baru muncul itu makam. Ini yang benar mana? Kan ada makam dua. Ya satu di Iran sana, ya satu di Yaman sana. Yang lebih tua ya di Iran sana. Yang baru di Yaman sana. Kalau menurut pemikiran kamu, potensi mendekati kebenaran itu yang mana? Ahmad Al-Muhajir wafatnya di tahun 300 berapa sekian lah 345 atau 54 gitulah. Pokoknya di abad 4. Tetapi setelah 600 tahun abad 9 atau mendekati abad 10 baru ada ditemukan bahwa makamnya Ahmad Al-Muhajir itu di Yaman dikarenakan ada salah satu anggota Sufi yang melakukan seperti kelompoknya Petanisia melalui rongsen mendatangkan rohnya atau arwahnya Ahmad Al-Muhajir. Ditanyain, betulkah kamu itu kuburannya di sini? Katanya iya. Terus dibikinin makam sampai sekarang diziarahin orang. Kalau masalah nasab saya anggap ini sudah selesai lah saat nggak usah kamu pilih, nggak usah kamu jadi mukimat, nggak usah. Kamu cukup berpikir yang logik, berpikir yang logika. Yang munasabah sesuai dengan pemikiran orang-orang awam. Kalau sesuai pemikiran saya memang nggak tersambung, Kiai Kakung. Nah, kalaupun Anda meyakini bahwa di Indonesia ini nggak ada yang tersambung, kamu harus tahu yang nggak tersambung itu di mana. Ini namanya Makhalun Ninja. Ya makanya ketika saya mengatakan tidak ada tersambung, monggo jelaskan kepada saya siapa yang tersambung seperti itu, biar saya bisa tahu. Karena yang saya tahu seperti itu. Ya makanya tracking juga harus seperti ada penelitian. Jadi nanti tahu kesalahannya ini di mana. Untuk kali ini ya kan dan tahun-tahun sebelumnya itu ada satu ulama Nusantara yang bukan dari kalangan Mbak Alawi yang mereka katakan bahwa mereka itu nggak ada apa-apanya 70 orang seperti itu, padahal itu baru satu yang muncul ini melakukan penelitian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wagala pagi Mugaddam Ahmad begini jadi begini, biarkan kamu tetap seperti itu karena memang harus dalam keilmuan ataupun dalam dunia ke-NU-an ya. Kita itu berbeda, itu boleh dan memang harus seperti itu demi standarisasi ataupun demi kondusifnya dunia persilatan gitu loh. Jadi sudah asal kamu seperti itu gitu loh, enggak fanatik buta kayak mukibin yang lain, itu bagus bagi dunia persilatan gitu. Enggak, ini Bendoro. Kalau perbedaan di dalam satu wadah ya nggak masalah, itu namanya khilafiyah ya kan. Furu'iyah ada perbedaan dalam satu wadah konteksnya ashabus sabi'iyah
Maka kita yang cari yang muktamad dan juga yang masyhur. Tetapi ini bukan perbedaan, tetapi bukan satu wadah. Konteksnya kan berbeda. Lo siap begini, Kung Kakung. Bukan begitu maknanya, tetapi buat apa ya, standarisasi atau demi keseimbangan dunia persilatan ini, maka kita harus ada Kristen, ada Islam, ada apa itu. Nah, yang seperti itu tuh wajar, pokoknya di Nusantara ini tidak sampai ada kejadian yang fatal begitu, yang fatal, contohnya sampai perang gitu, nggak boleh yang seperti itu gitu loh. Kan hanya begitu juga, konteks ajaran leluhur kita adalah jikalau kita ingin memberi kado dan juga memberi bisaro, itu ya wajar-wajar saja. Sedangkan dalam ajaran mereka, kalau kita ingin memberi bisaro maupun kado, kita harus bawa apa yang disukai dia. Dia suka laki-laki, kita bawa laki-laki untuk disodomi. Gimana itu? Apa itu perbedaan? Bukan itu. Apa sih Pak Kung ini? Maksudnya begini. Nggak tahu, ibarat yang tersebut baru saja dibaca. Itu konteksnya dia memberi gift, memberi kado, ya kan? Apalagi yang seperti itu, Kung. Bahkan kafir, udah nggak percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia sepanjang mereka itu hidup rukun dengan sesama, dengan kita nih yang Islam ini gitu, itu pun tidak masalah gitu loh, Kung. Maka jangan paksa mukibin itu untuk menjadi mukimat, dan jangan jadikan mukimat untuk menjadi mukibin gitu. Enggak, gini Bendoro. L ini bukan hanya tidak percaya ke nasabnya Balawi, bahkan Wali Songo pun L ini tidak percaya gitu, Bendoro, statementnya. Iya betul itu, boleh itu. Boleh itu teman, demi kestabilan dunia persilatan, boleh yang seperti itu teman-teman. Apa yang nggak boleh? Ini Bindoro, sebenarnya yang mentokan nasab ya si L ini gitu loh. Mentokan nasabnya mentokan nasabnya Wali Songo. Oh, harus punya hujah gitu loh. Kalau diajak berdebat seperti ini. Ya bukan mentokan, Kang. Kalau seperti ini bukan mentokan, hanya tidak percaya saja. Oh. Tidak percaya nasab, bukan saya berarti tidak mengakui, bahkan kalau Wali Songo itu orang waliullah atau kekasih Allah, saya mempercayai. Artinya begini, artinya begini. Ketika L di situ menyatakan seperti itu dan menyatakan di dunia, di media sosial, tanpa ada dasar dan bukti, berarti juga sebenarnya mentokan juga. Gitu. Ada kan nasabnya Wali Songo kan jelas. Tersambung kan begitu. Ya kalau memang tersambung, monggo saya kasih belajar, beritahu saya, tunjukkan silsilahnya dari atas ke bawah sampai kalau sudah terisbat, ngapa itu silsilahnya gimana sih? Biar sama-sama terbuka. Ini lahir tahun ini, kemudian anaknya ini mempunyai anak ini, terus sampai ke bawah. Itu tunjukkan coba. Gini coba Kang Bani. Carikan dalil kalau orang itu harus percaya terhadap keturunan Nabi. Ya. Apa? Carikan dalil kalau orang itu harus percaya terhadap keturunan Nabi. Dalil harus percaya kepada keturunan Nabi. Nah. Oke. Kalau dalil mentokan kan sudah ada kan? penguasa berkasih pertanyaan bagena keturunan Rasulullah begitu. Kalau keturunan Nabi ada dalilnya, Bani Adam itu. Coba cari di Al-Qur'an ayatnya. Dasam enggak ke situ, Sam. Kurang ajar Sam ini. Atau orang harus mengakui keturunan Rasulullah gitu. Oh iya, nakoba itu. Apa fungsi daripada nakoba? Terus orang kalau nggak mengakui atau nggak percaya, ya
misalnya tidak percaya keseluruhan, artinya dia sudah tidak percaya dengan apa itu keturunannya Nabi. Keseluruhan memang berarti dia tidak menganggap keturunan Nabi tidak ada. Dia murtad gitu, dikarenakan apa? Allah sendiri sudah mengatakan mereka yang murtad Muhammad, kan seperti itu di Al-Quran. Hadis Nabi juga demikian. Nah, tidak percaya kepada apa yang sudah distatementkan oleh Al-Quran dan Nabi itu murtad itu. Kalau keseluruhan, kalau Mana yang Bindoro cuma itu? kalau Gimana yang itu cuma letaknya? balawi kan nggak masalah. Dalilnya sudah nakoba dalilnya. Minta dalil seperti apa kamu? Di mana itu katanya murtad? Dalilnya itu nakoba. Mau Yang menafikan gimana, Bindoro? nakoba. Yang Murtadnya mengisbat di mana Bindoro? itu kan pencatat silsilah narkoba itu. Narkoba itu didirikan itu pada masanya siapa? Usman Tapi bin Yahya. Tapi gini saudara-saudaraku, L ini memakai kalimat bersayap karena apa? Yang diminta oleh Yai Imad, Mbak Alawi ini kan harus menunjukkan kitab sesaman. Jadi silsilahnya harus valid dari atas sampai ke bawah kan gitu. L ini memakai kalimat bersayap untuk meminta juga dari Wali Songo. Ini L ini bisa dibaca sama saya. Ini Kibin ini anak ini. Gini, yang nggak masuk ke Kibin, nggak masuk ke siapa? Saya gini ya, no, Pak Bumi. Begini. Kalau sudah terisbat, sudah mendapatkan jasa isbat, kan tidak perlu. Lah iya kan di situ. Kenapa L ini kok masih ngotot minta silsilah dengan detailnya seperti yang diminta kita? Ibaratkan kita sudah sekolah punya ijazah SMA, kan tidak perlu raport lagi kan begitu. Lah iya Jadi gini ya. Meteor. Bikin saya bicara tadi ya. sampai menjatuhkan murtad itu Monggo, ya. gimana? Bentar. Izinkan saya bicara. Orang seperti L dan sejenisnya itu justru sosok manusia yang akan membiaskan polemik nasab. Dia katanya netral, ya kan? Nggak pro Kabib, protesis. Ini justru orang yang paling berbahaya, teman-teman. Betul Yai. Bisa saya Ke Wali Songo lah, kemana lah, ke ini, ke itu. Nanti kalaupun saya saat ini on cam tak tunjukkan datanya, nanti besok lagi begini lagi dia. nggak bakalan, Kiai. Alah, lambemu. Nggak bakalan kalau memang itu sesuai dengan otak saya itu. Oke, kamu sebentar teman-teman. Angel. Kalau itu sesuai dengan otak dia, ini yang susah ini Yai. Udah nggak bisa ini Yai. Sebentar, El, rumahmu di mana El? Saya Madura, Kiai. Kamu tinggal ke rumahnya Kiai Ilzam selesai. Kenapa kamu? Ya pembahasannya di media sosial, Kiai. Ya, ntar disuruh anak. Kalau Balawi itu disuruh ke Robito, kan sama halnya kalau ke Wali Songo disuruh ke rumahnya ke Ilzam. Kan gimana ini? Biar sama-sama terbuka seperti itu. Ini Biar loh, orang itu maksudnya itu L yang nggak percaya dari kalangan Wali Songo itu mananya, gitu loh. karena Kamu selama teliti dulu, baru menanyakan. Ini namanya kan, bias L. Kalau Anda begitu, Gini. artinya Anda menafikan Duriyah dan Anda juga menafikan Imam Mahdi besok. Gitu seperti loh. ini. Anda nggak percaya Duriyah. Kalau Imam Mahdi sudah ada keterangannya itu sudah nggak bisa Sebentar, gini. Ketika L nggak percaya, ketika L nggak percaya dengan silsilah yang sudah terisbat, pertanyaannya adalah kau bikin sanggahan nama mana yang kau nggak percaya. Kalau di Habib Balawi kita sudah ada. Nah, Baik, itu itu namanya. Kamu harus bisa mengurai juga gitu loh. Kamu harus bisa mengurai juga, El, gitu. Itu Ya namanya. coba udah gini aja, kalau Anda nggak percaya nasabnya Wali Songo nyambung, sebagaimana yang sudah diisbat oleh Naat, sebutkan data yang menurut kamu ganjel, nama siapa dan siapa, coba silakan. Enak nanti rekamannya saya rekam loh, saya bawa ke Naat saat ini. Mana? Berarti saya harus datang ke Naat dulu itu belajar itu dulu ya. Sebentar, teliti dulu. Sebentar Kakung, sebentar. Makanya kenapa kemudian muncul tesis, ya karena ada beberapa kejanggalan. Di antara kejanggalan yang paling mudah, untuk apa? Memberikan penjelasan kepada L yang otaknya sebenarnya nggak nyambung tapi disambung-sambungkan secara paksa. Alwi dan Ubaidillah itu nggak ada datanya. Di kitab-kitab
nasab tua. Lah, kita kembali kepada L ketika L menyatakan nggak percaya dengan silsilahnya Wali Songo, sebutkan nama mana yang kamu menjadi ragu. Silahkan, tapi dengan data ya. Yo. Ini, seperti ini. Saya nggak percaya karena saya itu tidak tahu. Kenapa saya tidak tahu? Karena silsilahnya Wali Songo itu tidak pernah dibahas di media sosial. Sekarang gini El, Sudah bagaimana? Yai. Sebentar. Ini logikanya begini. Bagaimana orang tidak percaya dengan sesuatu yang nggak pernah kau lihat? Itu sama halnya Anda takut dengan hantu sementara Anda nggak pernah lihat hantu. Paham kamu? Gimana logikanya itu? Ya logikanya sama saja orang yang jalan ke tempat sepi ketakutan. Apa ketakutan dengan hantu padahal orang itu nggak melihat hantu, itulah kamu El. Seharusnya ini Kiai ya. Ketika saya tidak percaya, kalau memang Anda itu memperjuangkan nasab yang asli, ketika saya itu tidak percaya, Anda itu menjelaskan supaya Salah saya persepsi percaya. bentar, kamu tuh salah persepsi. Kita itu tidak memperjuangkan nasab dijelaskan yang dari manapun, tadi gimana sih? Dari tadi sudah dijelaskan. Gini El. Gimana? Saya ikuti alur jenengan ya. Saya ikuti alur jenengan. Ya. Sampian mengatakan begini, kalau memakai tesisnya, metode dan kaidahnya Ki Haji Imaduddin, bahwa di Indonesia ini tidak ada zuriyah begitu. Pertanyaan saya, apakah kamu sudah tahu tesisnya Ki Haji Imaduddin? Seperti apa yang dipakai Ki Haji Imaduddin, metode dan kaidahnya itu? Dan metode kaidahnya siapa yang dipakai oleh Ki Haji Imaduddin? Saya tanyakan itu. Tolong dijawab dulu. Macet. Pertanyaan saya belum dijawab. Ini pertanyaan timbul pertanyaan lain ini. Kamu dari awal masuk room seperti itu. Kalau pakai metodenya Ki Haji Imaduddin di Indonesia ini tidak ada durian. Begitu. Pertanyaan belum dijawab pertanyaanku loh. Gue ikut mau. Nggak usah ngomongin sana jauh-jauh El, bikin rumah saja. Titik mana yang salah kan gitu toh, bukan kok terus ya, rumah itu salah, itu nggak boleh. Titik mana? Kan gitu titiknya. Kan logikanya begini, Kung. Bagaimana si L tiba-tiba tidak percaya ada mobil? Wong dia lihat mobil aja nggak pernah gitu loh. Paham Paham ya. Ini monggo kasih lihat saya itu mobil itu seperti apa. Kalau memang Anda tahu mobil Anda itu sebentar, Anda kan berarti bukan begitu. Anda sudah berpendapat masalahnya. Sebentar Sam. Anda kan mintanya dikasih lihat, lah wong belum dikasih lihat aja Anda sudah tidak percaya kok, gimana sih? Karena saya nggak melihat, karena saya itu tidak percaya. Seandainya sampai yang kasih lihat, saya percaya. Itu ketika Anda belum melihat kok tiba-tiba Anda menjustis tidak percaya gitu loh. Saya heran, apa salahnya sih membacakan itu? Kalau memang Anda betul-betul tahu itu. Masalahnya Anda berpendapat. Narasinya Anda Masalahnya Anda berpendapat. Anda menafikan silsilah Wali Songo, sementara aku nanya, kamu pernah lihat nggak silsilah Wali Songo? Enggak. Lah bagaimana tiba-tiba Anda membatalkan atau menafikan atau tidak percaya? Wong Anda silsilahnya aja belum lihat. Paham? Oke, paham. Anda sudah lihat. Sudah, kalau paham diem kamu. Anda sudah lihat. Iya. Saya nanya, Anda sudah lihat? Masalahnya saya Anda nggak lihat. berpendapat. Oke, saya nggak lihat. Bukan nggak Saya lihat nggak tahu warnanya mobil masalahnya itu- Anda mobil itu seperti berpendapat. Dengarkan dulu. Saya pegang narasi Anda. Masalahnya Anda berpendapat begitu bahwa kalau pakai tesisnya Ki Haji Imaduddin maka di Indonesia ini tidak ada zuriyah Rasulullah. Itu kan pendapat kan? Ya. Ya kan? Loh, kalau Anda berpendapat seharusnya Anda mempelajari dulu. Ketika saya tanya kamu tidak bisa menjawab. Metode seperti apa yang dipakai Ki Haji Imaduddin? Yuk, jelaskan. Metode ketersambungan nasab tracking ke atasnya itu jelas
seperti itu. Ini Dari tidak Nabi Muhammad ilmiah turun ini. ke Ini contohnya. turun ke ini. Contohnya tidak ilmiah ini. Ini masalahnya begitu. Jangan dibawa ke nasab, bawa ke pekerjaan L saja. L, kalau kamu nggak memegang plan, ya kan, bukan berarti plan itu nggak ada, tetapi Anda menafikan plan itu yang keliru. Titik plan itu yang salahnya di mana? Kalau kamu sudah mengkoreksi, memegang plan, ya kan? Oh, ini titiknya di sini, ujung yang sini, ya kan? Ujung yang sini loh, ini item yang ini yang salah. Bukan kok terus menafikan plannya gitu loh. Itu dalam pekerjaan itu begitu, El. Betul, kan seperti Nanti ini kalau gampang di plan ya. gini sebentar gimana, El. gimana? Nanti gampang. Gimana? Kalau Anda sudah mempelajari tesisnya Ki Haji Imaduddin, masalah datanya Wali Songo gampang nanti. Titik, Kalau El. Anda sudah Pahami mempelajari titik. begitu. Titik yang Anda permasalahkan ini yang mana itu kamu harus paham dulu. Seperti Yai Imaduddin, ada titik yang bermasalah. Ya kan, di mana? Di nama Ubaid Ahmad bin Isa. Ubaid mempunyai anak Alwi, Alwi yang jadi leluhurnya para kabib. Lah ini bermasalah, makanya dibedah, dipertanyakan, gitu loh El. Gini El. Gimana? Ketika kamu tidak percaya terhadap tesis Kiai Imad, kamu sudah baca enggak tesis itu? Saya Gimana bukan letak tidak salahnya percaya. tesis itu? Saya bukan kapan saya mengatakan saya tidak percaya pada tesis Ki Imad. Ya tadi itu kan gimana? Menurut tesis Keimat kan jelas kamu perkataannya El, sekarang kok muter El. Iya, Itu loh. bukan berarti saya tidak percaya kan? Saya percaya kepada tesis. Yang ditanyakan itu kamu sudah baca belum, bukan percaya Allah, tidak dengan tesis. Kamu sudah Kamu baca sudah baca belum? Ini lebih bahaya dari Balawi ini. Mau cari remis ini. Kamu sudah baca enggak? Kamu sudah baca enggak? Gini saja. Saya itu Sudah baca apa tidak kamu? tidak baca. Ya, Saya goblok berarti makanya apa dasarmu menyalahkan? Nah itu Yang menyalahkan siapa? Kesalahan kamu Gini kamu nggak aja, percaya dan Ji. kamu menafikan Memangnya atau kamu mau mengatur kami. Kalau Satu, ada satu, gena rumah ya kan membutuhkan bata berapa, itu kan kalkulasinya kan panjang lebar toh. Sedangkan kamu belum memegang plan, kamu sudah menyalahkan. Lah titik mana yang salah kamu nggak bisa menjelaskan gitu loh. Itu namanya penelitian, baca dulu, koreksi dulu. Ini plan yang salah ini tidak, batanya bukan segini. Nanti gentengnya nanti kurang, nanti gentengnya nanti lebih. Ah gitu. Titik permasalahannya itu di mana yang kamu ragukan, yang kamu salahkan itu loh. Itu dalam pekerjaan L, belum ke nasab itu. Tenang El, kamu nanti jadi artis El karena sudah direkam El. Rekam nggak apa-apa. Jadi public figure kamu nanti. Gini El, Iya. gini. Jadi public figure. Gini Sam, gini, izin ya. El, ketika Ini kalau kamu perlu saya live ini. Apa Ketika- namanya on cam? ketika kamu tadi mengatakan bahwasannya ketika ikut tesisnya Ki Imad, maka nasabnya Wali Songo juga rungkat kan seperti itu. Intinya kan seperti itu kan? Ya, oke. Di mana letaknya itu kerungkatan itu? Sebelah mana? Kerungkatannya sebelah mana gitu ya? Ya, ayo. Jangankan silsilah. Penelitiannya Keimat aja nggak baca El ini. Kok bisa merungkatkan Wali Songo Sudah gimana? 100 tahun El ini masuk ke Komal. Kalau kita El, saya El sudah 100 tahun masuk ke Komal. Saya di situ ya, ketika membaca nasabnya Mbak Alwi, ini loh yang bermasalah nasabnya Mbak Alwi di nama Ubaidillah, sehingga keluar kesimpulan bahwasannya Mbak Alwi bukan Durriyah, kan begitu? Oke. Coba kamu, itu loh, Ketika bagaimana? Anda membaca nasab yang benar gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Waalaikumsalam. Ketika Anda membaca nasab yang benar gimana? Mana nasab yang benar? Yang mana nasab yang benar? Sampai ke Rasulullah. Mana nasab yang Nggak benar? tahu, Katanya yang kan di Indonesia yang benar siapa?
Astagfirullahaladzim. Meteor. Ya. Jangan Ya. kebiasaan menjelaskan. Kalau Anda menjelaskan nanti ada pertanyaan yang lain nanti. Biarkan El beli bukunya begitu dan belajar begitu. Nah, itu aja. Beli itu dulu. Sebentar Sam, saya mau dulu Sam sebentar. Kalau saya, menurut saya nih, karena tadi Bani Barhut tadi sudah menyimpulkan, ya kan, menyimpulkan. Saya juga punya kesimpulan sendiri. Kesimpulan saya itu, ketika saya baca literasi dan lain sebagainya, ya kan, sudah sampai pada kesimpulan nasab Ba'lawi itu adalah sughra wal istifadah. Itu saya, Kira-kira setuju nggak, dengan sughra wal istifadah? Oh, kalau setuju. Iya, tapi ketika surah wal istifadah, ketika kita baca haplonya itu G identik dengan babi. Jadi boleh dong kalau saya mengatakan bahwa Ba'lawi itu dzurriyyah babi. Surah wal istifadah. Setuju gimana? Surah wal istifadah loh, itu sama-sama surah wal istifadah loh ya. Iya. Oh, berarti setiap manusia yang hablo grupnya G berarti babi gitu ya? Itu surah wal istifadah, itu bukan saya, itu kalau mau Iya. Saya enggak. Ya, boleh dikatakan diklaim seperti itu juga boleh. Oh, Tapi boleh. Oke. Itu diambil dari ibarat mana ya yang hablo grupnya G? Haplo grup G. Itu identik dengan haplo grupnya babi. Seandainya ya. Amit ini bukan saya lancang atau seandainya ini hostnya sudah tes DNA enggak? Seandainya G gimana? Sama gitu ya? Sama gimana? Ya sama. Bisa Gimana? dibantah. Babi Ya, juga. sama. Artinya Sama sama juga. gitu. Misalkan saya di tes DNA terus haplo saya misalkan ini G, saya dzurriyyah babi, nggak apa-apa dikatain seperti itu. Oh, dzurriyyah babi. Ya misalkan Iya. ini misal, cuman kan saya kan belum tes DNA kan begitu. Seandainya kan begitu. Iya. Karena identik saya bilang identik, G itu identik dengan babi kan begitu. Saya ibaratkan ke saya sendiri, saya pribadi, misalkan saya sudah cocok sudah tes DNA, ternyata keluarnya itu G sekian. Oh, berarti identik dengan babi. Ya nggak apa-apa, yo memang sudah harus seperti itu, kok gimana? Itu aja. Cot, haplonya host itu G loh, Cot. Berarti kamu berani mengatakan host itu keturunan Berani babi. rapopo. Begini loh, maksudnya begini. Kalau rakus itu identik dengan monyet, kalau buas itu identik dengan buaya maupun harimau. Kan gitu toh cara pemahamannya, El. Bukan kok harus kalaupun rakus berarti dia monyet, manusia itu monyet. Bukan begitu cara berpikirnya, El. Identik kamu tahu nggak identik? Tapi saudara-saudaraku baru tahu saya Aku dibela sama Kang Darda. Terima kasih Kang Darda. Enggak, baru tahu ini saya. ini hanya pura-pura bahwa tidak percaya dengan Anda Habib. Itu pura-pura. Saya sudah bisa menafsirkan dengan L. Gimana? Tapi gini, diam itu tidak selalu iya, kadang cari celah juga. Betul masa. Betul. Tapi untungnya ini kan di komalnya Mukimat. Kalau Mukimat itu kan hidupnya bergelimang haha, jadi ketawa terus itu. Kalau El bisa mendapatkan celahnya Mukimat, ya kan, mungkin itu 2 tahun ini sudah cerdas, tapi malah nggak cerdas, malah tambah botol loh, tambah tua, tambah goblok, winggo El, ini terus, enan loh. Tambah mundur, tambah bodoh gimana? Sudah 10 tahun Yai ada di Komal Yai, sudah 10 tahun. Makanya itu saya sering menarasikan begini. Kalau Mukimat melihat sinar matahari itu sudah bisa mengkonversi
apa namanya, sinar matahari itu menjadi energi sehingga keluar apa namanya, energi baru terbarukan dengan menggunakan sinar matahari. Ini kalau Khabib ya enggak, tetap suruh bertahan, ditahan matahari itu, ya Allah jangan, wah ya repot, supaya panjang puasanya katanya begitu. Ya gimana gitu, makanya nggak maju-maju. Itu teknologi yang dibungkus dengan agama, itu namanya pembodohan gitu loh. Seperti itu ya. Ya coba kamu baca apa